Oh, belum. Assalamualaikum. Halo guys. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem ekresi pada ginjal. Yuk langsung aja simak videonya. Sebelum kita masuk ke videonya, kita bakal kasih tahu materi apa saja yang terdapat pada video kali ini. Pertama, pengertian dan fungsi sistem ekresi. Kedua, pengertian dan fungsi ginjal. Ketiga, tipe-tipe ginjal. Keempat, struktur ginjal. Kelima, proses pembuatan urin. Dan keenam, penyakit atau gangguan pada sistem ekresi ginjal. Mari simak videonya. Sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat buangan atau zat sisa hasil metabolisme yang berlangsung dalam tubuh organisme atau makhluk hidup. Sistem ekresi manusia bertugas untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak terpakai, yang kemudian akan dibuang keluar tubuh. Jika racun dan zat sisa metabolisme dibiarkan menumpuk di dalam tubuh, maka berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dari tubuh oleh alat ekskresi. Salah satu alat ekskresi pada manusia yaitu ginjal. Ginjal atau buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan berjumlah 2 buah. Fungsi ginjal untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ada 3 tipe ginjal, yaitu 1. Tipe protonefros. Ginjal ini muncul pada saat embrio bentuk bersegmen, terletak jauh ke arah rongga tubuh. Setiap unit memiliki 1 nefrotosma yang bermuara ke dalam selom. Tidak memiliki glomerulus. 2. Tipe mesonefros. Ginjal tipe ini berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Beberapa nefrostoma bermuara ke dalam selom, tetapi ekskresinya dilakukan oleh glomerulus. 3. Tipe metanefros. Ginjal tipe ini tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, jumlah glomerulusnya banyak. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Kulit ginjal korteks. Dalam bagian ini terdapat badan Malpighi dan glomerulus yang berfungsi untuk menyaring darah. 2. Sumsum ginjal atau medula. Di dalam bagian ini terdapat tubulus contractus, proximal, distal, collectivus, dan lengkung Henle. 3. Rongga ginjal atau pelvis berfungsi untuk menampung urin sementara sebelumnya dikeluarkan melalui ureter. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Ginjal manusia tersusun oleh 1 juta nefron. Nefron juga adalah tempat terjadinya pembentukan urin. Nefron terdiri dari 2 komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus ginjal. 1. Glomerulus. Glomerulus merupakan kapiler yang berbentuk bola berjaring, berfungsi sebagai penyaringan atau filtrasi darah. Tubulus ginjal terdiri dari kapsul Bowman, tubulus proximal, tubulus distal, tubulus collectivus, dan lengkung Henle. Kapsul Bowman. Kapsul Bowman adalah bagian tubulus yang mengelilingi glomerulus, berfungsi untuk melakukan tahap pertama dalam penyaringan darah untuk membentuk urin. Tubulus proximal. Tubulus proximal adalah saluran berliku-liku yang berada setelah glomerulus, berfungsi untuk reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, contohnya asam amino. Lengkung Henle. Lengkung Henle adalah saluran berbentuk U yang merupakan perpanjangan dari tubulus proximal. Saluran ini memiliki panjang sekitar 2-14 mm, berfungsi untuk mengendapkan garam di interstitum. Tubulus distal. Tubulus distal adalah saluran berliku-liku yang berada di paling akhir dari saluran nefron, berfungsi mensekresi kation hidronium dan amonium untuk mengatur pH urin. Tubulus collectivus. Tubulus collectivus adalah saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan urin yang akan dibawa ke pelvis dan disimpan dalam kantung kemih untuk beberapa saat sebelum dikeluarkan.
Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap, yakni filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses filtrasi adalah proses penyaringan darah kotor yang terjadi di glomerulus. Protein dan sel-sel darah harus tetap tinggal di dalam darah, tidak boleh keluar bersama dengan urin. Hasil dari tahap filtrasi adalah urin primer. Urin primer kemudian masuk ke tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna, terutama glukosa dan asam amino. Prosesnya terjadi di tubulus proksimal. Hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke tahap ketiga, yaitu augmentasi, yakni pengeluaran zat sisa seperti amonia, urea kreatin, garam berlebih, vitamin berlebih, dan lain-lain. Proses ini terjadi di tubulus distal dan menghasilkan urin jadi. Nah, urin jadi yang sudah terbentuk akan dikeluarkan melalui saluran ureter dan ditampung sementara di kantong kemih sebelum akhirnya dikeluarkan lewat saluran uretra. 1. Batu ginjal. Batu ginjal atau kencing batu adalah penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Endapan bisa berupa senyawa kalsium, penumpukan asam urat, dan kelainan metabolisme. 2. Gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan gangguan ginjal yang rusak akibat infeksi bakteri. Jika salah satu ginjal tidak berfungsi, ginjal lainnya mengambil alih tugas penyaringan darah. Jika kedua ginjal tidak berfungsi, dapat berakibat fatal karena urea akan bertimbun di dalam tubuh. 3. Albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan penyaringan protein atau albumin. Protein albumin yang tidak dapat disaring tersebut akan keluar bersama urin. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. 4. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah gangguan pada sistem ekresi yang disebabkan oleh kurangnya hormon ADH sehingga ekresi urin meningkat. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa dalam urin. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas.